ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, dan siapa saya menyaksikan acara ini dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan hari-hari yang sudah berlalu bersama kita di bulan Ramadan, kebanyakan bulan ini telah berlalu meninggalkan kita. Harusnya banyak dari renungan-renungan yang kita lakukan, yang harus ada pertanyaan-pertanyaan yang selalu ditanyakan pada diri. Pertanyaan-pertanyaan yang memperbaiki keadaannya, pertanyaan-pertanyaan yang mengingatkannya akan arti dari kehidupan, dan pertanyaan-pertanyaan yang mengembalikannya untuk lurus di atas jalannya. Maksud dia diciptakan di atas muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di kesempatan ini saya ingin mengajak semuanya untuk merenungi sebuah ayat di dalam Al-Quran. Ayat yang seharusnya selalu kita simpan sebagai pertimbangan. Selalu kita ingat. Selalu kita persiapkan akan sumpah Allah di dalamnya. Karena Allah bersumpah di dalamnya. Dan ini bukan sembarangan. Ayat ini di surah Al-Hijr, surah yang ke-14 dari Al-Quran, ayat yang ke-92 dan 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Tegaskan kepada Nabi Muhammad, demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad, sungguh kami akan bertanya kepada mereka semuanya. Amma kanu ya'malun. Tentang apa yang mereka lakukan. Amalan yang dulu mereka kerjakan. Nah, ini dua ayat besar sekali. Dan harus selalu kita ingat. Allah bersumpah di dalamnya. Artinya, seluruh makhluk akan tercakup di dalam hal ini. Akan ditanyai. Iya. Akan ditanyai tentang hal tersebut. Dan para rasul juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang hal yang dahsyat ini. Karena itu di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan, "Fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin." Sungguh kami akan bertanya kepada setiap orang yang diutus kepada mereka. Semua yang diutus kepada mereka akan ditanyai. Ya, maksudnya umat-umat yang
dikirim kepadanya Rasul akan ditanya. Wala nas'alannal mursalin, dan juga kami akan bertanya kepada para Rasul. Para Rasul juga akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falanaqussanna 'alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Kemudian kami akan memaparkan kepada mereka dengan ilmu. Akan dikabarkan kepada mereka seluruh amalan mereka yang tercatat di atas sebuah kitab yang merangkum segala yang mereka lakukan. Kitab ini yang dibahasakan di ayat yang lain, hada kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Ini kitab kami berbicara dengan kebenaran. Wa ma kunna ghaibin. Dan kami tidak pernah alpa. Seluruhnya telah dicatat oleh Allah, telah diperingatkan, dihadiri dan disaksikan. Dan tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu perlu diingat, ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kehidupan dunia ini. Ada firman Allah, wa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sungguh kami semua akan ditanya tentang segala nikmat yang diberikan kepada kalian. Ada pertanyaan, ma gharraka bi rabbikal karim? Apa yang menyebabkan engkau tertipu, terpedaya dari Rabbmu yang Maha Pemurah? Bagi orang-orang yang lalai. Ingat, itu ada pertanyaan. Dan sebagaimana ada pertanyaan di alam kubur, Munkar dan Nakir akan bertanya 3 pertanyaan. Siapa Rabb yang engkau ibadahi? Siapa Rasul yang diutus kepadamu? Dan apa agamamu? Ini tidak keluar dari cakupan ayat amma kanu ya'malun, apa yang mereka kerjakan. Dan juga di hari kiamat akan ditanyai. Akan ditanyakan hal tersebut. Karena itu dari suatu kedetailan dari penafsiran para as-salaf rahimahumullahu ta'ala, di tafsir ayat ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dan selainnya dari ucapan Imam Abul Aliya Nufai bin Harith. Beliau berkata, yang dari riwayat Ibnu Jarir juga, beliau berkata, yas'alul ibada kullahum an khullataini yaumal qiyamah. Allah akan bertanya kepada seluruh hamba pada hari kiamat tentang 2 hal. Amma kanu ya'budun wa madza ajabul mursalin. Apa yang mereka ibadahi di dunia dan bagaimana mereka menjawab para rasul. Iya. Dan ini dari kedalaman ilmu para as-salaf dan ketelitian mereka menyelami mana-mana dari ayat-ayat Al-Quran. Karena memang di dalam Al-Quran disebutkan pertanyaan di hari kiamat. Di surah Al-Qasas di 2 tempat Allah berfirman, wa yawma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladziina kuntum taz'umun. Ketika Allah memanggil seluruh makhluk, maksudnya pada hari kiamat. Kemudian Allah berfirman, di mana sekutu-sekutu, tandingan-tandingan yang kalian sangka terhadapku. Ini terkait dengan kemurnian ibadah. Kalau ada yang berbuat kesyirikan, jangan dia berharap lepas dari hal itu. Dia akan ditanyai tentang hal tersebut. Yang lebih menyedihkannya, kalau kita baca ayat-ayat tentang pertanyaan itu, maka kaum musyrikin itu kondisinya
adalah kesedihan di atas kesedihan. Mereka merasa disesatkan, yang mereka anggap menyesatkannya berlepas diri dari mereka. Akhirnya penyesalan yang tidak ada akhirnya terhadap perbuatan kesyirikan tersebut. Kemudian di tempat lain lagi di surah Al-Qasas juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabatumul mursalin. Ketika Allah memanggil mereka, kemudian Allah berfirman, bagaimana kalian menjawab para rasul? Perhatikan bagaimana kalian menjawab para rasul. Kita ada jalan yang wajib kita tempuh mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita keluar dari jalan ini tidak menapak di atasnya, itu adalah pertanyaan pada hari kiamat. Akan ditanyai. Iya. Karena itu tidak ada gunanya seorang itu di kehidupan dunia ini merasa bangga, oh saya mengambilnya dari si fulan, oh saya meniru tokoh si fulan, oh saya menganggap ini hal yang bagus karena saya lihat si Anu dan si Anu melakukannya. Iya. Yang ditanya itu bukan guru, bukan kekasih, bukan orang yang dia sayangi, bukan orang yang ditokohkan oleh manusia, tapi yang ditanyai pada hari kiamat bagaimana dia mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan dia keluar dari hal tersebut, maka penyesalan yang luar biasa Allah terangkan di dalam Al-Quran, wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani anid dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Hari kiamat tatkala seorang yang zalim menggigit kedua tangannya. Ini dahsyatnya penyesalan. Kalau di dunia ini kalau seorang sedih sekali, hilang kesadaran, kadang dia sampai menggigit dua jarinya. Seperti kalau kita lihat anak kecil itu kalau menangis, ya dengan sangat pilu, biasanya dia sampai menggigit jarinya. Ini bukan dua jari yang dia gigit pada hari kiamat. Dua tangannya masuk ke dalam mulutnya. Dahsyatnya penyesalan. Dia berkata, wahai andai kata ketika saya di dunia, saya ada jalan mengikuti ar-Rasul. Wahai andai kata, wahai betapa celakanya saya. Andai kata saya tidak menjadikan si fulan sebagai orang yang saya cintai, yang selalu saya ikuti. Sungguh si fulan ini telah menyesatkanku dari jalan. Dan syaitan itu seperti itu. Dia selalu berkhianat. Dia menyuruh orang begini, menyuruh orang begitu. Dan bahasanya di dunia ya luar biasa. Tidak usah takut. Saya bersama kalian. Saya melindungi kalian. Saya tameng kalian. Saya bertanggung jawab. Giliran di akhirat, saya kafir terhadap kalian. Saya berlepas diri terhadap kalian. Maka seorang hamba hendaknya bersiap di hari-hari kehidupan dunia ini untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan, ujian-ujian pada hari kiamat. Ini momen yang baik untuk kita semua di bulan Ramadan ini untuk selalu introspeksi diri, memperbaiki dari amalan-amalan kita, dan beramal di atas dasar ini. Kita berharap keluar dari muka bumi ini dalam keadaan selamat sebagai hamba-hambanya yang siap untuk menghadap kepada Allah. Dia bisa selamat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan. Dan hari pertanyaan itu adalah hari yang pasti yang akan dialami. Tidak mungkin luput. Karena Allah di sini bersumpah dengan sumpah yang agung. Wa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Rabbmu kami akan bertanya kepada mereka semua. Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wa lanas'alanna al-mursalin. Sungguh, juga ada sumpah sebelumnya. Demi Allah, sungguh
Kami akan bertanya kepada seluruh umat yang diutus kepadanya Rasul. Dan juga kami akan tanyai para Rasul. Semuanya akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita di hari-hari kehidupan dunia ini. Untuk kemudahan kita di hari-hari saat kita menghadapi sakaratul maut. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita di alam kubur. Dan melipat gandakan kemudahan untuk kita semua di akhirat tatkala kita menghadap kepadanya melalui berbagai perhara di hari kiamat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua untuk berkumpul di rumah kemuliaan di surganya kelak di kemudian hari. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu ta'ala alam.